Terpujilah Engkau Yesus yang sudah menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan telah menyucikan hidup kami sehingga kami layak menjadi umat-Mu, layak melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kepada firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang mengoreksi hidup kami, memperbaiki apa yang salah dalam hidup kami. Semua kami yang hadir ini, bahkan kalau sekiranya ada saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini, berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara Tuhan, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, pelajaran kita. Kita baca tetap dari sini, dari Yakobus 3 ayat 17. Kita masih tetap di dalam kemurnian. Ya, hikmat dari surga adalah hikmat yang murni. Ya, Yakobus 3 ayat 17. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Yakobus 3 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya damai, beramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak menagih. Ya, kita masih dalam hikmat yang murni. Ya, hikmat dari surga itu adalah hikmat yang murni. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita, murni itu arti murni tanpa noda ya, tanpa campuran atau tidak difermentasi, dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Murni dia, saudara. Ya, kita kemarin sudah membahas ini, dan noda yang ada dalam hati manusia itu adalah kemunafikan. Noda yang pertama kemarin kita dengarkan, kemunafikan. Ya, yang kedua adalah motivasi yang salah dalam melayani Tuhan. Karena ada banyak orang, saudaraku, memiliki motivasi yang tidak benar ya dalam melayani Tuhan. Ini kemarin sudah saya terangkan. Baru ini lagi teguran kepada orang Farisi juga, saudara. Baru kita lihat dulu Titus 1 ayat 15 sampai 16. Titus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita belajar kepada firman Tuhan supaya kita lebih lagi, saudaraku, mengetahui. Titus pasal pertama ayat 15 sampai 16. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu tidak ada yang suci. Karena baik apa maupun suara hati mereka najis. Ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini orang munafik, saudara. Padahal tadi firman Tuhan atau hikmat dari surga itu adalah murni. Ya, salah satu, saudaraku, kesulitan noda yang ada di dalam hati manusia tadi saya sampaikan adalah kemunafikan. Kalau kita lihat di sana ayat firman Tuhan ini, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Yesus. Ini orang munafik. Ya, ini orang munafik, saudara. Mereka menyangkal Yesus. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini adalah orang munafik. Padahal tadi, saudaraku, hikmat dari surga itu adalah murni. Pelayanan yang kita kerjakan, saudaraku, murni. Ya, itu hikmat dari surga. Kemarin sudah saya sampaikan kepada kita contoh-contoh bagaimana pelayanan yang murni di hadapan Tuhan. Ya, baru tadi saya sampaikan kepada kita, ini tadi kemunafikan. Noda yang ada dalam hati manusia, kemunafikan,
baru motivasi yang salah. Kalau kita lihat di sini tadi kita kemunafikan, saudara. Ya, mengaku dengan mulut, tapi perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Karena zaman sekarang terlalu gampang orang, saudaraku, mengatakan mengaku menerima Yesus. Bahkan pada zaman Yesus pun, saudaraku, banyak orang munafik. Mereka tidak terang-terangan mengaku dalam hati mereka mengaku mereka orang percaya Yesus, ya mereka percaya Yesus, tapi ketika ditanya orang Farisi atau orang Yahudi mereka tak berani, saudaraku, karena mereka takut dibunuh, takut disiksa. Ini kan orang munafik. Nah, sebagai saudaraku hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memiliki hati yang mulia, dia harus terus terang. Apa yang ada dalam hati ditimba oleh air muka. Apa yang ada dalam hati yang dikeluarkan dari mulut kita ini. Kalau hati kita bersih, yang keluar pun dari mulut kita bersih. Ya, tapi kalau hati kita kotor, yang keluar dari mulut pasti kotor. Karena saudaraku, hati ini, ya mulut kita menimba apa yang ada dalam hati. Bahkan mata kita pun bisa menimba apa yang ada dalam hati. Pikiran kita, saudaraku, menimba apa yang ada dalam hati. Jadi kalau hati kita murni, di dalam pasti murni. Di luar keluar pun saudaraku pasti murni. Ya. Nah, ini salah satu saudaraku, makanya pesan Rasul Paulus kepada Titus, bagi orang suci semua suci, tetapi bagi orang yang najis dan bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Perhatikan. Maupun perhatikan sini akal, dan akal berarti pemikirannya, pengetahuan mereka, saudara. Ya, akal dan maupun suara hati mereka, ini suara hati berarti hati nurani. Ya, saudaraku, najis. Akal dan hatinya najis. Coba bayangkan, saudara. Itu munafik. Makanya Rasul Paulus mengatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Banyak orang, saudaraku, mengaku dengan mulut, padahal tidak cukup itu. Ya, tidak cukup kita mengaku dengan mulut, tapi harus disertai dengan perbuatan, action, ya, tindakan dari iman kita itu, saudara. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan harus ada tindakan. Jangan hanya omongan saja, saudara. Aku melayani Tuhan, tapi tak ada tindakan, tak serius. Kan ini kan kemunafikan itu, saudara. Kalau melayani Tuhan harus serius. Ya, mari kita serius melayani Tuhan, saudara. Tidak, jangan lagi serampangan atau asal-asalan. Menyanyikan pujian tidak boleh asal-asalan. Ya, membikin pujian, memainkan musik jangan asal-asalan. Tugas-tugas apapun saudara pun kita lakukan di sini, kalau dilakukan asal-asalan, ya hasilnya pun dia tidak memuaskan. Ini saudara pasal Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ya kemarin saya mengikuti satu ibadah. Ya, waktu kali di Batam Center itu begitu manis saya dengarkan ibadah itu, saudara. Manis, ya indah gitu ya. Suara musiknya, emosinya sangat indah kedengarannya, saudara. Jadi orang itu, saudara, hanyut di dalam penyembahan, hanyut di dalam menikmati hadirat. Ya, bukan soal besarnya. Suara musik kan bukan soal besarnya. Soal pelan saja, tapi bisa menikmati hadirat. Karena suaraku biasanya musik ini kan egonya tinggi. Maunya suaraku suara musik dia yang paling besar. Ketika dipegang dia bass, suara bass yang paling kedengar. Ketika dipegang dia keyboard, suara keyboard yang paling kedengar. Waktu kami Natal kemarin di ya, sampai dekat telinga mendengarkan suara keyboard itu. Karena saya dekat di situ. Nah, saudara enggak sudah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ini bisa dihaluskan gitu ya. Halus dia, saudara. Kalau gereja-gereja yang besar itu halus suaranya. Bisa berhalus. Bukan soal suaranya keras baru ibadah enak. Pelan pun saudara, yang penting bisa menikmati hadirat. Makanya saya buat saudara, kalau kita menyembah, kadang saya buat begini, pelan enak menyembah. Tapi kalau suara musiknya terlalu kuat, wah jadi pekak rasanya. Nah itu dia, saudara. Jadi ya kita belajar saudaraku serius melayani. Ya, perhatikan saudara, oleh Tuhan, ini mereka mengaku di mulut saja, tapi tindakan mereka ya tidak melayani. Jadi
baik perkataan, baik perbuatan, harus sama-sama melayani. Perkataan kita melayani Tuhan, perbuatan kita melayani. Kan begitu saudara. Ada banyak orang perkataan melayani, perbuatan tidak. Makanya mereka mengatakan begini, ayo unang mulu kubere kamu, jami takime bagi kamu. Kan coba saudara, ya, unang mulu kubere kamu, jami takime bagi kamu. Bah. Jadi saudaraku yang dilihat jemaat apa kami hanya khotbah atau hanya orangnya saudara? Kan dua-duanya. Kita tampil di sini dilihat jemaat kan hidup kita. Coba dulu saudaraku, semua ini pencuri, baru main musik di sini. Bagi rumah tak baru dapat mana aku ngomong musik nah. Kan itu saya duga jadi. Harus disertai dengan perkataan dan perbuatan. Makanya pelan-pelan kita taat, saudara. Kasih oleh Tuhan Yesus. Pelan-pelan. Ya, mari saudara kasih oleh Tuhan kita lanjutkan. Ini pesan Rasul Paulus ya kepada Titus. Hati merupakan pusat kehidupan manusia. Sebenarnya hati ini lah. Di sinilah pusatnya, hati nurani. Kalau Rasul Paulus mengatakan, ketika hati nurani banyak orang hati nuraninya kandas. Hati nurani sudah rusak, kandaslah iman mereka. Kalau hati nurani saudaraku sudah rusak, tidak murni lagi, ya kandaslah iman. Berhenti saudaraku. Kan hati ini saudaraku rusak. Kalau hati mau diajar, kalau hati mau dibentuk oleh firman Tuhan, pasti saudaraku yang keluar dari sana yang baik. Tapi ada saudaraku sudah diajar tidak mengerti. Itu namanya bebal. Ya orang bebal bagaimana orang bebal saudaraku? Diajari tidak mau. Diajari melawan. Wah ini kan orang bebal. Baru saudaraku orang bebal itu dilarang hari ini. Iya Pak aku tak mau lagi melakukan, besok hilangi lagi. Namanya bebal. Orang yang penurut ya, yang melakukannya berarti dinasihati, dilakukan dan ditinggalkan dosa yang sudah dinasihati, yang dilakukan itu saudara. Makanya ketika Yesus menasihati orang wanita yang berzina itu, dosamu diampuni, tapi jangan ulangi lagi kan begitu. Kan itu intinya, jangan ulangi lagi. Ya kan? Kalau mau ulangi lagi nanti kan kembali sama seperti firman Tuhan, karena sebenarnya sama seperti anjing yang kembali ke mutahnya. Seperti anjing itu, mafata, ya kan? Anjing itu kembali ke mutahnya, muntah dimakan. Atau seperti babi yang kembali ke kubangan. Coba mandikan babi sebersih apapun. Mandikan dia, sampo dia, bersihkan, sikat semua saudara. Kasih bedak dia, kuncungnya. Baru ketika dilepaskan kembali ke kubangannya. Itu kan baik. Nah, firman Tuhan mengibaratkan saudaraku orang percaya seperti itu. Itu tidak salah. Banyak orang Kristen saudaraku hari ini bertobat, besok kembali lagi ke kubangannya. Kembali ke dosa yang lama. Sebenarnya hamba Tuhan pelayan itu tidak boleh lagi saudaraku kembali kepada dosa yang lama. Dosa yang saudaraku sudah bertahun-tahun itu harus ditinggal. Ini sudah bertahun-tahun saudaraku melayani kembali lagi kepada dosa lama. Melayani kembali lagi kepada dosa lama. Makanya jatuh bangun. Saudara. Banyak orang jatuh bangun melayani. Jatuh bangun. Kenapa? Karena hatinya saudara tidak mau dibersihkan. Makanya tadi kan saya katakan hati ini kan ini kuncinya kan di hati. Ada perubahan. Kalau hati kita berikan dibentuk di proses firman, berarti ada perubahan. Karena hati ini saudara. Kenapa orang saudara bertahun-tahun menyimpan dendam di hati? Bertahun-tahun ada seperti itu. Nanti kita lihat saudara. Sampai bertahun-tahun menyimpan dendam. Padahal saudaraku seorang hamba Tuhan tidak boleh menyimpan dendam. Ya kan? Tidak boleh menyimpan sakit hati. Tidak boleh menyimpan iri hati. Tapi coba bayangkan saudaraku seorang hamba pelayan Tuhan menyimpan dendam dalam hati. Ketika dia dipancing orang lain langsung tak bisa. Ya. Saudara gampang terpancing gitu ya. Nah, saudara pun juga sulit Tuhan Yesus. Kita lihat ini hati merupakan pusat kehidupan manusia. Makanya coba kita lihat dulu Matius 15. Ya, ayat 18. Matius 15 ayat 18. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Matius ayat 15 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat,
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kan dari hati semua, saudara. Sampai situ ayat 19. Itu dia, saudara. Jadi dari hati, ini pusatnya kan hati. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Coba perhatikan, saudara. Timbul pembunuhan, timbul perselisihan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati. Maka saudara, aku coba ayat 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat 20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ya kan? Karena ada istiadat orang Yahudi. Ya kan? Ketika pulang puasa atau mau makan, cuci tangannya dulu baru makan. Nah, saudaraku oleh Tuhan, ketika murid Tuhan Yesus satu kali makan tanpa cuci tangan, orang Yahudi keberatan, orang Farisi keberatan. Wah, murid-muridmu makan tanpa cuci tangan. Nah, untuk kesehatan bolehlah itu, saudaraku, tidak apa-apa. Tetapi tidak ada hubungannya ke surga. Kalau kita cuci tangan makan atau tak cuci tangan pun tak ada hubungannya ke surga. Tak ada itu berbicara tentang surga. Itu berbicara dalam dunia ini. Itu kan di dunia ini, saudara. Itu kan di dunia ini. Itu tidak di surga. Tapi orang Farisi memelihara seperti artinya, saudaraku, mereka menampilkan bagian luar. Yang penting bagian luar kelihatan bersih, di dalamnya saudaraku kotor. Kan ini kan orang munafik. Banyak orang seperti itu. Dia lebih suka dibuat penampilan hebat. Di luar penampilannya saudaraku bersih, tapi di dalam ketika masuk ke dalam hatinya saudaraku busuk. Kamu munafik. Ya kan? Saya pernah masuk ke satu rumah makan. Di luar begitu bersih, dilap-lap saudaraku. Tapi ketika satu kali saya permisi ke toiletnya, saya lihat di situ semua hitam semua, becek semua lantai untuk masakin. Wah, gimana coba saudara? Di luar kelihatan bagus, di dalam sudah busuk. Tapi saudaraku saya melihat secara psikologi, saya melihat ada jiwa manusia begini. Ya, jiwa manusia di luar yang penting saya penampilan saya hebat, di luar bagus, cantik, bersih, tapi di dalam sudah busuk. Sama seperti orang Manado. Ya saya pernah dengar sih, tapi saya belum tahu sebenarnya. Ya, apa itu benar apa tidak. Kalau mereka ini saudaraku di dalam tidak makan apa-apa, tapi di luar mereka berusaha untuk makan di restoran. Saya tidak tahu apa yang itu. Supaya dilihat orang apa hebat gitu, makan di restoran. Padahal di rumahnya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Penampilan aja. Saudaraku, ketika tampil depan umum pakaian, wah serba mahal. Saudara. Seperti itu ada saya kenal. Bajunya saja saudaraku, baju batik kayak jas gitu. Ya seperti jas, seperti batiknya seperti jas gitu. Mantap kelihatannya. Tapi apa yang terjadi? Utangnya terlalu banyak. Minjam sana, minjam sini saudaraku. Banyak utang. Penampilan saja saudara. Di dalam sudah keropos. Ya kan? Nah saudaraku, bukan berarti penampilan tidak penting. Penting. Kalau kita pakai baju rapi, penting itu saudara. Tapi yang paling utama Yesus mengajarkan bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Karena Yesus tidak melihat muka, tapi melihat hati. Saudara. Makanya saudara itu kalau di luar bersih, di dalam busuk kan munafik, itu orang munafik. Orang munafik. Makanya seorang hamba pelayan Tuhan tidak boleh seperti itu. Makanya dikatakan tadi hikmat dari surga itu murni, kemurnian itulah saudara. Apa yang ada dalam hati ditimba oleh muka, murni dia saudara. Tidak boleh dibohongi, tidak boleh dibohongi. Tak bisa dicipta-ciptakan saudara. Seapapun, semanis apapun, bagaimana pun caranya berbuat manis-manis di hadapan orang, kelihatan, ketahuan juga saudara. Lihat itu pencuri, ketika diinterogasi polisi, dapat juga. Ya kan? Oh bukan saya. Tapi ditanya terus sampai dia gugup, mulai dapat. Iya saya mencuri. Kenapa bukan dari awal diakui begitu ya? Kenapa saudara ketika ditangkap, iya saya mencuri? Sudah selesai kan? Tapi saudaraku mencoba mencari membenarkan diri sendiri. Ya kan? Ini manusia loh saudara. Kenapa bisa seperti ini? Apalagi pelayan dan bantuan saudaraku. Kenapa? Karena dia belum murni, belum dimurnikan firman saudara. Malah saudaraku berkata yang tidak benar. Artinya saudaraku menciptakan kata-kata yang tidak benar. Menciptakan saudaraku kata-kata supaya orang lain begitu ya, heboh begitu ya saudara. Ya, ini sama seperti itu berita-berita itu Batam New ya apa itu koran apa itu.
Ada pembunuhan di Bengkong dengan luka tusukan 20 tusukan, padahal satu supaya orang heboh. Kosong itu saudara. Supaya orang apa? Di mana itu 20 tusukan? Habis saya itu. Nah ini bagaimana? Ya memang mereka berita seperti itu, mereka terkenal. Korannya cepat laku, beritanya cepat laku, itu mereka suara. Nah, firman Tuhan itu kalau kita perhatikan masuk kita kepada pelayanan itu sangat bertolak belakang. Seharusnya saudaraku hamba Tuhan itu harus hidup apa adanya kan begitu ya. Hidup apa adanya saja saudara. Iya. Tidak usah saudaraku dipoles-poles supaya kelihatan manis, supaya kelihatan, tidak bisa. Atau juga ketahuan belangnya siapa itu. Jadi di hadapan Tuhan, kan ada lagu itu, di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan bisa kita, di hadapan manusia kita bisa bersandiwara. Kita susun sandiwara skenario yang begitu mantap, tapi di hadapan Tuhan bisa enggak? Tuhan tahu, tak bisa saudara. Oleh karena itu kita perhatikan di sana, ya Yesus menentang ada istiadat orang Yahudi yang mengutamakan penampilan luar daripada penampilan dalam. Ya, ketika saudara murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan, orang Farisi keberatan. Oh, dia dulu muridmu itu najis itu. Mereka mengatakan saudaraku najis. Kalau kita makan tanpa cuci tangan, saudaraku najis. Mereka orang Farisi mengatakan seperti itu. Tapi bagi Yesus saudaraku, bukan berarti Yesus menentang cuci tangan dulu baru makan, bukan seperti itu. Masuknya di sana bersihkan dulu bagian dalam. Setelah bersih bagian dalam baru bersih bagian luar. Kan begitu. Itu kan ketahuan itu. Yesus selalu menekankan bersihkan bagian dalam. Makanya dalam Matius pasal 23 Yesus mengatakan kamu seperti kuburan yang dicat. Hai orang munafik, kamu seperti kuburan yang dicat. Bagus, putih. Dikapur putih, saudara. Coba lihat kuburan. Dibangun tambah di situ, dicat saudara, putih. Di dalam apa? Tulang-tulang busuk sama daging busuk. Nah seperti itulah saudara kehidupan orang yang munafik. Ya kan? Kuburan mantap, di keramik saudara. Apalagi di setan yang itu. Di keramik dibuat lagi gambar Yesus di situ. Supaya kelihatan cantik. Dibuat lagi ayat-ayat firman, akulah kebangkitan dan hidup. Wah mantap betul ini kuburan ini. Cuman mantap di luar, di dalam apa? Tulang-tulang busuk. Itulah orang munafik. Gambarannya. Orang berlomba-lomba membangun itu, membangun kuburan. Tetapi saudara mereka lupa membangun hatinya, kerohaniannya. Makanya kita Hagai mengatakan, apakah sudah tiba bagimu? Ya kan? Mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumahku menjadi sarang-sarang penyambar. Coba bayangkan. Itu kan pesan Hagai. Ada banyak orang pada zaman Hagai. Mereka berlomba-lomba membangun rumah pribadinya, membangun saudaraku bagian luar, tapi saudaraku bagian dalam rumah Tuhan dibiarkan sarang-sarang penyambar. Tidak usah kita baca saudara. Apa yang terjadi? Makanya firman Tuhan mengatakan, Hagai mengatakan saudaraku, minum doho alilah puas. Minum saudaraku tapi tidak puas, makan tidak kenyang. Pakai baju tapi tetap kedinginan. Ya kan? Gajian tetapi gaji disimpan di mana? Di pundi-pundi yang berlubang. Ini orang munafik ini saudaraku. Karena mereka hanya mementingkan bagian luar. Coba saudara minum tak puas, makan tak kenyang, ya, pakai baju tapi tetap kedinginan. Coba saudara. Gajian apa? Kamu mendapatkan gaji tapi kamu simpan di pundi-pundi yang berlubang. Tahu pundi-pundi yang berlubang, puro orang matobu. Coba nanti saudara ambil puro matobu, isi uang ke situ, apa bisa penuh? Tidak bisa, jatuh, isi jatuh. Nah seperti itulah gambarannya orang yang mengutamakan perkara luar daripada perkara dalam. Sama seperti orang Farisi tadi, saudaraku, memelihara bagian luar tapi bagian dalam sudah busuk. Ini saudara. Nanti kita lihat itu jatuh sendiri, saudara. Tapi orang yang murni melayani itu dia akan bertahan, walaupun datang badai, walaupun datang persoalan. Tapi orang yang mengutamakan bagian luar, saudaraku, datang badai langsung keropos itu. Jatuh, saudara. Hanyut bersama apa? Di bawah arus dunia ini, saudara. Makanya kita lihat sampai hari ini
Ada banyak pelayan-pelayan saudara sampai hari ini belum serius. Belum serius. Padahal sebenarnya kita ini sudah harus serius. Makanya saya sampaikan kepada kita, kenapa sih kita ini saudara masih harus merayakan kelahiran? Saya tidak suka lagi hari kelahiran. Tapi bukan berarti kita salah merayakan kelahiran. Sekarang sebenarnya kita harus merayakan kuasa Yesus. Karena dia sudah dewasa. Bukan anak lagi saudara. Bukan berarti salah merayakan Natal. Tidak saudara. Itu benar bisa kita rayakan. Tapi seharusnya saudaraku kita sudah ada di dalam kelahiran itu kan. Dan kita sudah meranjak dari kelahiran masuk kepada kedewasaan penuh di dalam Tuhan melayani. Coba kita lihat saudara. Masih banyak belum serius. Ya kan? Masih ada saudara. Saya orang dapat dalam Alkitab, saudara dapat dalam Alkitab. Ada itu saudara. Yang mengatakan seperti itu. Itu orang-orang tak serius. Padahal sebenarnya bahkan dalam Alkitab itu firman itu yang paling utama. Kalau kita datang ibadah kita menikmati hadirat Tuhan, saudara. Ya kan? Kita menikmati hadirat Tuhan, saudara. Nah itu dia ya. Coba Mazmur 24 ayat 4. Mazmur 24 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah atas nama. Siapakah mereka saudara? Ayat 3. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini artinya melayani. Siapakah yang dapat melayani Tuhan saudara? Yang layak. Orang yang bersih tangannya, tangan berbicara tentang perbuatan. Dan murni hatinya, perhatikan saudara. Tangan dan hati harus murni saudara. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Inilah orang-orang yang layak melayani. Murni kan, hatinya murni saudara. Tidak ada di sana kemunafikan, tidak ada di sana motivasi yang lain. Karena banyak orang saudaraku memiliki motivasi yang lain. Padahal sebenarnya motivasi itu bagus, motivasi untuk menyenangkan Tuhan. Kalau motivasi kita saudara hanya untuk menyenangkan manusia, itu gagal saudara. Bahkan seperti saya katakan saudara, aku di dalam gereja berkelompok-kelompok. Ya kan, banyak gereja sekarang berkelompok-kelompok, sampai 4 kelompok, 5 kelompok. Datang pendeta berkelompok dengan jemaat. Suka pula dia tidak sadar saudaraku bahwa dia sudah mengelompok-kelompokkan jemaatnya. Datang gereja ambil kelompoknya. Dia cari saudaraku siapa jemaah yang suka dia. Datang pendeta dia cari jemaah siapa yang suka dia. Datang sintua dia cari jemaah siapa yang suka dia. Perhatikan saudara, kasih oleh Tuhan. Ini terjadilah pengelompokan. Dan akhirnya saudaraku itu menunggu kepada perpecahan. Kehancuran saudara. Kalau sudah kelompok-kelompok. Baru ada saya lihat saudaraku berjuang untuk mencari orang supaya suka. Mencari jiwa supaya suka kepada dia. Padahal saudaraku pelayanan bukan supaya jemaah suka kepada kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Matius 23 kan, orang Farisi pergi mencari satu jiwa untuk menjadi pengikutnya. Bukan pengikut Tuhan. Ngerinya pelayanan itu. Gagal pelayanan itu. Padahal saudaraku pelayanan kita mencari jiwa untuk Tuhan, bukan untuk kita. Perhatikan saudara. Supaya kita tahu loh kemurnian hati ini loh. Ini kemurnian loh saudara. Berbicara tentang kemurnian ya. Bukan mencari kelompok. Ibu-ibu berkelompok. Saudara, kelompok di sini, kelompok di sini. Wah. Masalah saudara, menunggu perpecahan saja. Ini banyak terjadi dalam gereja saudara. Makanya banyak, apalagi gereja Pentakosta Indonesia banyak pecah gara-gara seperti itu. Berkelompok-kelompok. Tidak bisa lagi disatukan. Udahlah terpaksa harus pecah. Pindahlah saudara. Kalau mau pindah. Kalau tak mau pindah, itu gereja kita itu apa di mana itu? Di daerah Pekanbaru sana saudara. Tak mau pindah, ini ibadah dibagi dua. Ibadah jam 8 dan ibadah jam 10. Sama satu gereja. Karena tidak ada yang mengalah. Ini itu akibatnya saudara kalau sudah berkelompok. Ya.
Padahal saudara-saudara oleh Tuhan Yesus Kristus ini kesatuan dalam pelayanan. Coba kita lihat cara memilih hati yang murni, memiliki hati yang murni. Ini penting saudara. Supaya hati kita murni ini. Kita belajar dulu. Cara saudaraku bagaimana supaya kita memiliki hati yang murni. Ya. Ini perlu juga ya belajar ini saudara. Karena saudaraku oleh Tuhan sudah murni hatiku kayak mana? Udah yakin hatinya murni saudara. Nah kadang-kadang saudara bukan oleh Tuhan, ini hati kita ini kan tergoda ini. Coba saya sampaikan kepada kita. Kita setiap hari berada di sekitar dunia ini ya, atau di persekitaran tempat bekerja kita saudara. Kita tidak sadar, kan itu kan godaan-godaan itu sangat kuat saudara, menggoda hati kita ini. Ya kan? Coba dulu seperti menteri. Apakah dia orang pintar apa bodoh? Dia orang pintar. Makanya dipakai dia menjadi menteri. Tetapi otaknya yang pintar, hatinya enggak, makanya dia korupsi. Ya kan? Kalau hatinya dia pintar, hatinya dia murni sebagai pelayan masyarakat, dia tidak akan lakukan. Tapi bisa saja saudara aku juga sulit, dia terpengaruh dijebak oleh orang-orang dekatnya. Dia tidak sadar saudaraku sudah dijebak orang dekatnya untuk melakukan dosa. Karena itu yang ada di persekitaran. Ya kan? Di tempat pekerjaan kita kadang-kadang saudaraku ada teman dekat kita, mungkin sahabat kita di perusahaan itu saudaraku. Bisa-bisa setan memakai dia saudara, untuk mengelabui hati kita ya. Akhirnya saudaraku hati kita tidak murni lagi. Harus loh kita bisa mempertahankan sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus bisa mempertahankan diri. Punya prinsip pelayanan saudara, bahwa hidupmu itu sudah ditebus oleh Tuhan dan tidak bisa lagi dimasuki oleh kata-kata apapun. Karena kadang-kadang saudara, kata-kata ini kan manis, bisa menusuk ke dalam hati. Ya kan? Bisa saudara. Kalau kita tidak sadar, bisa berubah karakter. Saya pernah lihat saudaraku, seorang yang baik hati bisa berubah menjadi garang. Karena saudaraku terus dipengaruhi, diberikan kata-kata yang yang bisa saudaraku dipompa dia terus sampai akhirnya bisa dia berubah. Karakternya bisa berubah dari yang lembut menjadi kasar. Ya karena dia bergaul dengan orang kasar. Makanya saudaraku pergaulan yang buruk, apa ini saudaraku? Ya kan? Sikap yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Sebaik apapun kita kalau sudah bergaul dengan orang buruk pasti buruk. Ini saudara. Coba cara memiliki hati yang murni, beriman saudara. Ya, beriman yang kedua. Yang kedua, hati nurani disucikan oleh darah Yesus. Ini harus saudara. Ini sudah beberapa kali berulang-ulang disampaikan. Hati nuraninya disucikan oleh darah Yesus. Berarti saudaraku ada tanda materai darah Yesus. Yang ketiga saudara belajar firman itu banyak sebenarnya. Banyak saudaraku cara untuk memiliki hati nurani yang murni. Tapi ini saya rangkum saja 3 saudara. Coba perhatikan saudara, beriman. Ya, coba Kisah Para Rasul 15 ayat 9 itu. Satu-satu ayat kita lihat saja. Kisah Para Rasul 15 ayat 9. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 15 ayat 9. 1, 2, 3. Ya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ya kan? Disucikan hati kita saudara oleh darah Yesus oleh iman. Berarti harus iman. Kalau kita tidak beriman, ragu kepada firman, bagaimana firman bisa menyucikan hati kita? Aina persea rohita tuhatani Tuhani asata jali. Karena kita percaya kepada firman, kita terimalah firman itu. Ya kan? Terimalah firman itu. Dan firman itulah saudaraku yang memperbaiki hati kita ini. Orang yang tidak beriman bagaimana mungkin dia bisa berubah saudaraku memiliki hati nurani yang murni. Ya kan? Ini saudara, cara memiliki hati nurani yang murni itu harus beriman kepada Tuhan. Ini contoh ini saja, aku saja saudara. Baru dikatakan hati nurani yang disucikan oleh darah Yesus. Ada banyak ayat yang saya tuliskan saudara. Ya kan? Baru yang ketiga belajar kepada firman. Ini harus banyak belajar loh. Ya. Coba 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16.
Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 3:16, 1, 2, 3 ya. Segala lisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam apa firman Tuhan. Makanya saudara belajar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu memperbaiki. Apa di sana dikatakan tadi? Bermanfaat untuk mengajar ya. Firman Tuhan bermanfaat mengajar, baru menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Ini suara apa oleh Tuhan. Makanya perlu belajar firman supaya firman itu memperbaiki kelakuan kita itu. Makanya saudaraku kalau oleh Tuhan tidak heran kalau ada preman, ada orang jahat bisa bertobat. Ya kan? Bisa bertobat. Saya yakin saudaraku firman Tuhan berkuasa dalam hidupnya. Tapi yang paling anehnya saudaraku melayani Tuhan tak bertobat. Sudah melayani loh, tapi tak bertobat. Siap melayani kembali kepada dosanya yang lama saudara. Coba perhatikan itu. Ada itu saudaraku melayani tapi tak bertobat. Kalau melayani saudaraku tapi tetap merokok, bertobat dah itu. Kapan saudaraku dia bertobat, berubah hidupnya saudaraku? Tapi kita ini saudaraku kasih karunia ini. Berikan kesempatan untuk melayani. Tapi kalau tidak mau saudaraku bertobat, jatuh sendiri. Bukan kita yang memecat saudaraku. Kalau tidak dihargai saudaraku, tidak mau kudus melayani Tuhan, jatuh sendiri. Tidak tahan saudara. Kita kan sebagai manusia, kasihlah kesempatan melayani Tuhan. Kasihlah kesempatan. Kan kasih karunia. Kalau zaman perjanjian lama minta boleh. Melayani Tuhan salah langsung mati di tempat. Ya kan? Tapi datanglah Yesus saudaraku, zaman kasih karunia. Diberikanlah kesempatan melayani. Ini saudara-saudara. Tapi per kita yang memecah bukan. Jangan kita yang memecah saudara. Tuhan sendiri yang bekerja. Kalau dia tidak mau hidup kudus, tidak mau mempersembahkan sepenuhnya dengan serius hidupnya saudara, jatuh sendiri. Tak lama saudara. Tapi kita berdoa terus supaya dia dijamah Tuhan hatinya, supaya hatinya bergejolak terus, ada merasa bersalah akhirnya dia bertobat. Kan begitu ya. Nah pelayan saya mau sampaikan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan ini harus ada rasa bersalah. Wah salah, saya punya kesalahan, saya akan memperbaiki, saya akan bertobat. Itu sebenarnya. Ya kan? Itu sebenarnya. Ada rasa penyesalan, ada rasa yang bersalah, bahwa saya bersalah, saya tidak layak di hadapan. Ada yang layak kita ini? Tidak ada layak. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, berikan kita kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, saudara, tidak ada perubahan, jatuh sendiri nanti. Baik pemain musik, baik saudara pusinger, baik MC, baik yang menyampaikan firman, cuma sendiri yang menghukum saudara. Jadi itu ya, banyaklah belajar kepada firman. Ada banyak yang saya buat di situ saudara. Harus banyak. Bacalah firman Tuhan itu dengan serius. Buka suara Alkitab itu. Mungkin kalau tidak buka Alkitab begini, buka di handphone. Lebih gampang mungkin di handphone ya baca di situ. Kenapa pakai buka Facebook setengah hari bisa? Bosan Facebook, buka WA. Bosan WA, buka lagi Facebook. Bosan Facebook, buka lagi berita. Buka lagi YouTube. Semua itu sampai habis satu hari hanya megang handphone saja. Ini saudara. Saya tidak melarang kita untuk membuka handphone. Saudara, kita boleh juga melihat dunia ini melalui Facebook, YouTube, saudara, WA. Tapi kalau kita sudah terikat di situ, apalagi ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan terikat dengan game, wah ini bahaya saudara. Saya pernah lihat bapak-bapak, ya kan, asik mama tolong bergame. Betul bergame. Coba saudara. Mui tahan di luarnya bergame.
Kemarin saudaraku di situ di Kapindor itu saya lihat anak-anak ngumpul ada mungkin sampai 10 orang. Tidak ada yang saya memperhatikan. Semua saudaraku heboh masuk-masuk. Anak-anak saya yakin masih kelas sampai SD. Di saudara-saudara. Tapi kenapa saudaraku bukan kita malas? Tapi puji Tuhan lah kita masih datang untuk mendengarkan firman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman. Tapi juga harus disertai apa membaca. Bacalah itu saudara firman Tuhan. Mungkin minimal satu ayat satu hari bolehlah tidak masalah. Atau satu pasal satu hari dibaca saudara. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Matu. Pas ni. Selamat matu. Tersungguh tahu matu mepe bila kau. Kenapa kau sulit? Hati dibersihkan oleh firman-Nya. Coba Yohanes 15 ayat 3. Karena saudaraku hati kita dibersihkan, makanya kalau kita mendengarkan firman, hati kita itu dibersihkan oleh firman Tuhan. 2 Yohanes 15 ayat 3. Ini ayat biasa ini, kita buka Yohanes 15 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Makanya saudaraku perlu belajar kepada firman. Firman itu yang membersihkan hati kita. Kalau setiap hari kita isi hati kita dengan firman, pasti bersih. Hikmat saudara dari surga tadi murni. Membuat hati kita murni. Murni, tidak bernoda, tidak bercacat. Kalau pada zaman bangsa Israel, korban itu ketika mereka mengorbankan domba, itu tidak boleh yang cacat. Harus domba yang paling gemuk dan yang paling bagus, itulah yang dipersembahkan kepada kita. Tak boleh sedikit pun cacatnya, saudara. Tak boleh sedikit pun, saudaraku, noda di kulitnya, di bulunya itu harus bersih total. Itulah korban kepada kita. Nah, sama seperti kita, saudaraku, oleh Tuhan korban kita kan korban yang terbaik zaman sekarang. Tidak boleh, saudaraku, tidak boleh cacat. Korban yang cacat tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi lihat, tadi saya membahas saudaraku tentang Saul. Ya, saudara oleh Tuhan. Tentang Saul dan Samuel. Samuel sudah berkata, jangan dulu persembahkan korban sebelum aku datang. Saudara oleh Tuhan, tapi Samuel lama datang. Saul didesak oleh rakyat. Coba perhatikan. Berarti dia buat semalakama dia. Ada dia di tengah terdesak antara mendengarkan firman dan mendengarkan suara rakyatnya. Perhatikan suara. Mana dipilih dia? Ditunggu-tunggu Samuel tak datang. Rakyat sudah berdesak, udahlah korbankan saja. Padahal dia tahu sebenarnya raja itu tidak boleh mempersembahkan korban. Itu pekerjaan Nabi. Nama Samuel datang pada akhirnya saudaraku, karena tidak tahu lagi desakan rakyatnya, dia persembahkan. Selesai dia persembahkan, Samuel datang. Apakah memang saudaraku oleh Tuhan ketika dia menunggu sebentar lagi Samuel ini, apakah memang mereka kalah dalam peperangan atau mereka saudaraku mengalami masalah? Saya yakin saudaraku oleh Tuhan, sebelum Samuel datang, mereka pasti aman. Mereka pasti aman dari kejaran musuh. Ya kan? Tapi Samuel takut. Bukan Samuel, Saul takut saudaraku oleh Tuhan. Dia lebih takut kepada perkataan rakyatnya daripada firman. Akhirnya dia abaikan dialah firman. Saudara, perhatikan ini hati nurani dulu. Dia abaikan firman, hati nurani jadi rusak. Ya kan? Dia mendengarkan kata rakyat, hatinya rusak. Seharusnya dia yang berkata kepada rakyat, dia yang didengarkan rakyatnya, kan begitu. Ini terbalik. Seharusnya dia yang berkata kepada rakyat, tunggu, rakyatnya pasti tenang. Tapi dia tidak pergunakan suaraku haknya. Dia tidak mempergunakan kuasanya untuk menenangkan rakyat. Dia tunduk kepada kata rakyatnya, saudaraku, dan dia mengabaikan firman. Akhirnya aturannya rusak. Dia persembahkanlah korban itu. Setelah siap dipersembahkan, Samuel datang.
Coba saudara-saudara, apa kata Samuel? Ya kan, mendengarkan firman Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bukan berarti mempersembahkan korban tidak penting. Tapi dengarkan dulu firman baru persembahkan persembahan. Coba saudara. Coba perhatikan di situ Saul. Dia mempersembahkan korban, mengabaikan firman, tidak layak. Justru dia berdosa di hadapan Tuhan. Ya kan? Dengarkanlah firman itu dulu, baru berikanlah korban. Supaya korban itu menjadi berkat bagimu dan mempermuliakanmu. Ada banyak orang saudaraku tidak mau mendengarkan firman, tapi mau berkorban. Ketika saya di panti asuhan, saudaraku di rumah singgah, baru kami 1 jam di situ di panti jompo. Orang sudah mengantarkan makanan-makanan di situ, mengantarkan beras, mengantarkan ini. Saya lihat saudara, wah memang luar biasa sekarang ini. Tapi apakah dia sudah mendengarkan firman baru mengantarkan itu? Seharusnya saudaraku dalam firman Tuhan, dengarkan dulu firman, arahan firman, baru antarkanlah korbanmu kepada Tuhan. Coba lihat ini Saul, saudara, gagal dia loh. Mulai dari situ, hati Saul rusak. Mulailah dia iri hati dengan Daud. Mulailah dia benci kepada Daud. Tumbuhlah akal kepahitan. Dia mencoba membunuh Daud. Saudara-saudara Tuhan Yesus. Itu akan akibat dari hati nurani yang rusak. Tidak murni lagi. Dan yang terakhir saudaraku, Saul apa? Bertanya kepada arwah. Pergi kepada dukun. Itu akibatnya. Makanya kalau ada jemaat Tuhan pergi ke dukun, orang udah rusak itu hati nurani. Karena dia baikkan firman kan. Kalau ada kalau cuma pergi ke paranormal, bertanya ke arwah udah rusak hati nurani. Bahkan ada pendeta pun sudah masih bertanya kepada paranormal. Masih apa dia senang dia bertanya berubah kepada pendeta. Banyak suara tambah berasa. Berarti hati nurani sudah rusak. Makanya Rasulullah mengatakan kandaslah iman mereka. Karena hati nurani sudah rusak. Tadi lihat hikmat itu murni ya, nikmat surga itu murni. Tapi dia Saul dirusak, hatinya dirusak saudara. Karena dia mengabaikan firman. Makanya jangan coba-coba abaikan firman, supaya jangan rusak hati nurani. Makanya saudara setiap kali firman datang, terimalah dengan ucapan syukur. Supaya hatimu baik, hati kita ini baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin melimpah kasih karunia, semakin hari semakin melimpah anugerah Tuhan di dalam. Karena kalau sudah mengabaikan firman, rancangan-rancangan jahat tidak akan muncul dalam hati kan. Ya, pasti rancangan jahat yang muncul dalam hati. Sama seperti Saul. Hati nuraninya rusak, rancangan jahat ini hatilah muncul lagi. Benci muncul lagi, pembunuhan muncul lagi. Coba saudara, pasti muncul itu. Ya tapi kita sebagai hamba Tuhan saudara, mari kita berikan hati kita dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, ini hati yang bersih. Beberapa ayat yang saya sampaikan kepada kita ini hati bersih. Beberapa ayat-ayat berbicara hati bersih. Hati hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu harus bersih. Tadi kami membersihkan firman kami. Yang membersihkan firman. Makanya belajar kepada firman. Coba Wahyu 15 ayat 6. Wahyu 15 ayat 6. Terdapat? Wahyu 15 ayat 6 ya. 1, 2, 3 ya. Dan ketujuh malaikat dan ketujuh malaikat itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya melilitkan ikat pinggang dan emas. Coba kita lanjutkan ke ayat yang ke-19. Wahyu 19 ayat 8. Ini suara hati bersih. Wahyu 19 ayat 8. 1, 2, 3 ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang bersih. Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bersih. Kalau hati kita sudah bersih, perbuatan kita pun pasti bersih. Tapi kalau hati kita sudah jahat, yang keluar pun jahat. Makanya Yesus tadi berkata, dari hati muncul apa? Pembunuhan, iri hati, percabulan, itu dari hati saudara. Makanya saudara perlu dibersihkan hati supaya perbuatan kita pun nanti bersih.
Itulah tadi kan hikmah dari surga murni kan. Arti murni tidak bernoda, tidak difermentasi. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 3:21. 1 Petrus 3 ayat 21. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat 21. 1, 2, 3 ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh biasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hati nurani yang baik. Jadi sekarang saudaraku, kita memohonkan hati nurani yang bersih, hati nurani yang baik, hati nurani yang murni dari Tuhan. Mohonkanlah itu saudara. Ya, hati yang bersih kepada Tuhan. Mohonkan itu. Ini penting saudara. Suami pun harus memiliki hati yang bersih kepada istri. Istri pun harus memiliki hati yang bersih kepada suami. Ya, saling saudaraku mendukung, saling mempercayai. Jangan pula saudaraku, tadi saya dengarkan istrinya berutang tanpa sepengetahuan suaminya. Hancurlah. Kayak mana kalau suaminya tahu? Iya kan? Uang pun dipinjam dari koperasi tanpa sepengetahuan suaminya. Coba dulu saudara, istrinya pun sembunyi-sembunyi membayar utang. Dibilanglah saudaraku yang tukang yang koperasi, di sana lah ya, aku datang ke situ, suamiku di rumah. Coba saudara membohongi suami. Hati-hati di sini. Hancur, itu cara setan. Ya kan? Kalau boleh janganlah pinjam uang ke koperasi. Hancur dibuat. Pinjamlah uang sama Tuhan. Berarti dikasih tanpa bunga itu. Ya kan? Ini suara Rasulullah Yesus. Banyak seperti tanpa sepengetahuan suami. Ada kawan saya tanpa sepengetahuan suaminya, istrinya beli spring kasut kursi sofa yang bagus. Rumah tipe 36, dibuatlah sofa yang bagus. Orang rumah tak ada lagi jalan. Ya pula itu sofa itu di rumah itu. Orang sofa yang mahal. Suaminya pulang, dari mana sofa? Tadi aku beli. Gimana cara ku kredit? Enak pula itu suaminya, istrinya bilang, ku kredit tadi pak. Suaminya pun geleng-geleng kepala. Dapat tuh si Joni. Akhirnya saudaraku, anaknya kira-kira 3 tahun dan 4 tahun yang begitu pada badannya, dia ambillah pisau, baru ditusuk-tusuklah itu sofa itu. Esoknya dibuang. Coba saudara, saya bilang begitu. Anaknya bandel, melompat-lompatlah di sofa itu saudara. Baru dibeli melompat-lompat, enak katanya. Datanglah yang paling musuh, dia ambil pisau, dicorek-corek gini. Ya hancurlah, dibuang. Tanpa sepengetahuan suami. Hati-hati saudara. Ya, beli online pun harus sepengetahuan suami. Ya kan? Ini datang baju tanpa dia tahu suaminya, itu bahaya. Ada lagi istri yang diam-diam, saudara. Diam-diam dia. Jangan datang, ada suamiku di rumah. Nantilah sebentar. Suaminya pergi baru datang ngantar pesanannya saudara. Nah, itu bahaya. Apapun pesanannya, apakah itu 5.000 kah itu, kasih tahu sama saudara. Pak, tadi aku pesan gelanglah harga 5.000. Oh, tidak apa-apa. Ini saudara, ini suaminya tambah barangnya tanpa sepengetahuan suami. Ini saudara, ini perlu. Ini perlu kita lihat, ini hati yang murni loh saudara. Perlu saudara kerjasama suami istri. Ya kan? Kalau yang mengirim-irim barang ya puji Tuhan lah. Mesan-mesan barang saudara dijual lagi ya puji Tuhan. Saudara sulit. Haleluya. Haleluya. Kerjasama yang baik saudara. Ini teguran memang.
tapi agak kurang terima. Ah, masa kok iya saya to ya itu. Nah, bisa gue juga itu tong rai. Jangan mau belum kan hanya seperti itu. TV ini mau tong rai. Jangan mau tuh. Aku rai mau itu. Coba. Dah orang mau rai mau. Ma bisa gue juga udah orang mau rai. Bisa mau rai. Nah, udah pernah kerja sama dengan suami itu kan. Kan ini suara kau suara. Ini kan cara setan ini kan halus, tapi bisa merusak. Kata iblis kepada Hawa itu kan halus, manis. Hawa bilang, Tuhan kami katakan ini tak boleh kami makan. Oh itu betul. Kan itu betul kata setan kan betul. Tapi ketika kau makan, kamu akan sama seperti Allah. Itu juga ya. Ele terbuka. Kata-kata manis tapi menjerumuskan. Hati-hati. Ini kan cara-cara setan ini dulu. Ya kan? Kerjasama, kalau sudah suami istri sudah kerjasama. Tapi kalau pacaran, tak usah ditanya pacarnya, aku pilih ini bang, tak usah. Itu tak ada hubungannya. Ya kan? Yang sudah punya pacar, yang tak usah ditanya pacarnya lah. Aku mau beli ini bang, tak usah. Ini malah waktu pacaran ditanya-tanya pacarnya, beli ini ya bang ya. Setelah suami istri tak ditanya lagi suaminya. Ini yang paling bahaya. Ini juga yang paling bahaya. Oke ya, ini berbicara tentang hati nurani yang. Dan ini gambar-gambar saja yang saya ceritakan ini, pengalaman saja dan itulah sebenarnya. Inilah firman ini sebenarnya. Yang harus kita ketahui. Tapi kalau kita sampaikan semua orang tak suka. Aturan semua. Masa peraturan? Apa sih yang mau kita lakukan lagi kalau kita mengikuti firman semua? Ya kan? Sama seperti kemarin suara kami tes, apa dibilang sama saya? Akhirnya tak kepeng mo. Holo na ukor mo. Manorto ko iso. Itu loh saudara. Tak tupakon na lebih tinggi sok kamu manorto lo tahu. Itu saudara. Mereka tak suka dengan saya. Padahal saya udah ikuti ke gereja. Ya kan? Saya ikuti ke gereja. Baru saya lihat saudaraku itu kemunafikan. Kalau saya tidak suka itu. Di sinilah udah, di sinilah boru. Saya tak suka itu, saudara. Akhirnya saya duduk di belakang. Tapi yang bukan itu. Coba, saudara. Masa saya di sini? Semua udah, semua boru. Coba, saudara. Saya di belakang. Aturannya saya langsung kita buru sih kan bermeja itu. Aturan kan pakai meja, enak lu saudara para anak itu bermeja, ibain anak kiri berdiri, ngapain ibu ibain tangan bang, dia menung semua, dia bidem, nasi margo tadi kamu, nasi margo tadi kamu, gua mau musik bahasa gue tetap ibu ibain musik nasi kotak, ini saudara, saya tidak suka itu, di sini udah di sini gua, saya tak suka. Saya dulu di belakang. Ketika saya saudaraku neng marjalang sama itu majalang pengantin. Dah itu kamu majalang. Ikut kuduran di situ harus lu majalang. Tuh lima kita majalang. Ketika saya lewat dari tengah-tengah saudaraku akan berbisik terus tuh minta demo. Baru berhubung sih. Sudah aku bilang sudah. Terhormat memang. Tapi saya tidak mau. Coba kita lihat hati nurani. Ketika saya naik, saya salah. Ngasing dua beri lebih. Dah tupak mau. Jangan. Isong berhoto. Dapat mau tahu. Maroto. Saya tak mau. Masa pardita si maroto? Berarti kusbi dah. Dua pardita maroto di sini. Bari baik. Oh paham. Coba saudara. Kan begitu. Baru ngomong udah. Oh baik kamu. Tapi permem nama besok para talatal, iya kan? Permem para talatal lebih juga jam lain. Oh mehamu rumah dia masuk. Saya tak suka itu. Tong-tong mahula-hula. Cuma baik kamu juga kodang hula-hula ini. Oh mahamu, dia matu so beritahi. Jalu mau,
Iku jam. Masa doa tahu sih. Coba. Doa main nawan. Ai kurang-kurang ya amat tapi dia untuk isu-isu tahu tentang isu. Ai lebih hitam. Coba. Ai lebih hitam wari deh. Ini lebih dangi hitam. Itu munafik. Ya kan saya tak di situ lagi, saudara kau semua. Begitu. Tapi betul. Habis mulai gereja bertemu pakai ini. Tuhan semua jadi. Oh paham. Saya bilang tanduk itu ini dulu. Lama tanduk itu ini. Biar mau ini lekek malu. Siapa mau aku jumpa? Aku mau aku jumpa. Mantep pun. Esok ini balik gereja ni. Ada ibu suaminya cara ada lagi seorang munafik saya temukan di situ. Anak diri saya, orang tua anak diri saya di situ ada. Kebetulan hula-hula dia tinggal di Nongsa. Ibu itu yang menentang supaya jangan ada Natal di gereja. Janganlah Pak ada Natal anak di gereja. Kemarin sudah ada mungkin 400 orang itu. Ngumpul-ngumpul kan. Tapi saya lihat dia nonton-nonton di situ, suruh aku bergabung semua. Ini kurang-kurangnya Natal. Natal itu mengalami Natal. Natai bulu api bulu pesta so salah sudah. Anak komna dilarang tuh gereja. Saudara, gara-gara dia sendiri saudara bisa bergabung dengan para saudara. Sama saja. Ini kemunafikan saudara. Oleh karena itu saudara Tuhan itu sampai sini itu. Sampai satu ayat lagi. Coba Ibrani 10 ayat 22 sudah kita tutup satu kita. Ibrani 10 ayat 22. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 22. 1, 2, 3 ya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati nurani, tubuh kita dibersihkan. Jadi tubuh jasmani pun bersih. Tubuh rohani juga saudara, apalagi dibersihkan. Ya, makanya katakan marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani yang kudus dan murni. Karena kita sudah dibersihkan. Artinya saudara aku kasih oleh Tuhan, menghadap Allah itu dengan tubuh yang bersih dan hati nurani yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Firman Tuhan, mari kita sempurnakan firman dan tutup.